Alur cerita anime Saikin Yatota Maid ga Ayashi bagian pertama. Cerita bermula dari Yuri yang merekrut seorang pelayan baru. Dia merasa curiga dengan pelayan baru tersebut sampai-sampai dia pun mengira pelayan itu akan mengutuknya. Dia pun lalu dihampiri pelayan yang bernama Lilith, bukan Silit. Dia juga menyadari kalau Yuri sedang memperhatikan dirinya. Yuri pun mengatakan kalau dia sampai tidak bisa tidur karena tersepona dengan dirinya. Sebelumnya para pelayan di rumah itu pergi minggat karena kedua orang tua Yuri sudah tiada. Rupanya mereka dipecat oleh Yuri. Kemudian sehari-hari Yuri membereskan sesuatu di rumah itu sendirian. Sampai-sampai dokumen PR-nya pun kesedot mesin. Sampai suatu ketika seorang pelayan baru datang menemui dirinya. Lilith pun secara sukarela ingin membantu tuan muda Yuri. Terlihat Yuri pun juga sampai terkesima dengan pandangan si senja. Setelah dia bekerja untuknya, Yuri pun merasakan kalau masakan yang dibuat oleh Lilith begitu lezat. Saking lezatnya makanan itu, Yuri pun menuduh kalau Lilith seorang penyihir. Akan tetapi Lilith mengakui kalau dia adalah penyihir. Pandangannya membuat terpukau tuan muda. Setelah itu Lilith pun keluar cepat untuk buru-buru belanja. Singkat waktu saat Lilith menjemur pakaian, tiba-tiba Yuri menghampirinya. Yuri pun menanyakan tujuan dirinya menjadi pelayan di rumahnya. Namun Lilith tidak mau mengungkapkannya. Saat malam itu, Yuri terbangun dari tidurnya dan melihat dapur yang menyala. Rupanya Lilith sedang membuat sebuah masakan. Pagi itu Yuri pun sarapan dan lalu menanyakan apa yang dilakukan pada malam kemarin. Rupanya dijelaskan oleh Lilith kalau dia sedang membuat ramuan cintrong. Akan tetapi Lilith menjelaskan lebih lanjut kalau dia sebenarnya sedang belajar memasak. Kemudian saat Lilith membersihkan jendela, dia pun memanggil nama Yuri secara langsung dan membuat Yuri heran. Yuri pun semakin bingung apakah dia sudah mengetahui informasi pribadinya. Pagi pun isuk, Lilith sudah mempersiapkan dirinya sebagai seorang pelayan. Dia pun lalu berjalan ke kamar Yuri dan membangunkannya. Setelah bangun dari tidur, Yuri masih mencurigai Lilith yang sebenarnya. Kemudian Yuri pun makan sarapan yang dibuat oleh Lilith. Kemudian ada sebuah kiriman paket kepada Yuri. Setelah itu Lilith berusaha menggoda Yuri. Akan tetapi Yuri tidak bisa kemakan omongan darinya. Singkat waktu Yuri pun membereskan tugasnya. Sementara itu Lilith berusaha memberikan teh kepadanya. Sampai akhirnya dia merasa tidak nyaman dan terganggu oleh Lilith. Yuri pun menyuruhnya untuk berada di sampingnya. Tapi beberapa saat kemudian Lilith pun keluar. Yuri pun menyadari sudah lama Lilith belum kembali lagi. Dia pun melihat ada Lilith di belakang rumah dan mengikutinya. Rupanya Lilith sedang bermain dengan seekor kucing. Kemudian Yuri pun datang menghampirinya dan membuat kaget Lilith. Yuri pun menjelaskan kalau dia tersepona dengan Lilith yang bermain dengan kucing. Kemudian Yuri pun bermain dengan kucing itu. Sementara Lilith kembali ke dalam rumah. Yuri pun lanjut bermain dengan kucing tersebut. Kemudian Lilith memberikan makanan kucing kepadanya. Tanpa diduga ada seekor kucing jalu mendatangi mereka berdua. Yuri pun berusaha untuk mengusir kucing jalu tersebut. Sehabis belanja, Lilith mendatangi Yuri di belakang rumah tersebut. Saat Yuri mengelus kucing, Lilith juga ingin dielus olehnya. Setelah itu makan siang. Yuri menyantap makanan siang tersebut dan merasa nikmat. Dia pun memberikan pujian karena masakan Lilith selalu enak. Kemudian Yuri pun memintanya untuk mengajarkan masak. Singkat waktu malam pun poek, mereka berdua mencoba masakan buatan Yuri. Akan tetapi Yuri merasakan kalau masakannya kurang enak. Rupanya Lilith lupa memberikan penyedap rasa kepadanya. Setelah mandi besar, Yuri pun lalu bergegas untuk tidur malam. Akan tetapi dia kepikiran dan curiga dengan Lilith, maka dari itu dia pun ikut begadang. Setelah itu Lilith datang mendampinginya untuk tidur.
Pagi itu Yuri berangkat sekolah dan dia pun dipersiapkan segala sesuatunya oleh Lilith. Yuri menyuruhnya untuk jaga di rumah saja. Lalu Lilith pun membersihkan sepatunya. Dijelaskan oleh Yuri kalau Babe dan mamanya dulu juga bermesraan seperti ini. Kemudian di sekolah, Tsukasa datang menggunakan mobil mewahnya. Dia pun menyadari Yuri yang kini tinggal sendirian. Di kelas itu teman-temannya pada ngegosip kalau Yuri tinggal sendirian. Sementara itu, Tsukasa pernah bertemu dengan Yuri di sebuah pesta malam. Tsukasa ingin mengobrol dengan Yuri, akan tetapi pelajaran pun dimulai. Singkat waktu, Yuri dan Tsukasa beristirahat makan siang. Kedua temannya yang lain pun bercerita tentang liburan sekolah. Singkat waktu, Lilith pun pergi ke sekolah menjemput Yuri. Di perjalanan itu, Fujisaki menyadari ada seseorang yang dia kenal, yaitu Lilith. Kemudian Yuri pun pulang dan dia pun disambut oleh Lilith. Sementara itu, Tsukasa melihat Yuri dan Lilith di balik ruyuk. Tsukasa pun kaget setengah modal karena Lilith begitu menyukai Yuri dan ingin menghabiskan waktu bersama. Kemudian Fujisaki menghampiri Lilith. Kemudian Tsukasa pun menanyakan Lilith tersebut kepada Fujisaki. Dia menjelaskan kalau Lilith adalah kenalannya. Yuri pulang bersama dengan Lilith dan akan membuat hamburger pada malam itu. Setelah beres-beres, Lilith pun pergi berbelanja. Sementara itu, Yuri memanggil namun tidak ada jawaban darinya. Dia pun lalu bersenang-senang sendirian di rumah yang kosong itu. Di sisi lain, Lilith sedang mencari bahan makanan dan berkeliling di pasar. Namun sayangnya bahan yang dia cari tidak ditemukan. Dia pun lalu pergi ke kota lain untuk berbelanja. Sementara itu, Yuri merasa kesepian dan dia pun mencoba menghubungi Lilith. Namun sayang HP-nya ketinggalan. Kemudian Lilith berhasil mendapatkan bahan masakan karena sebelum singkat waktu malam pun poek, dia pun harus sampai di rumah. Kemudian Lilith pun mendatangi sebuah stasiun, tapi sayangnya kereta datang terlambat. Fujisaki pun menyadari ada Lilith di stasiun tersebut dan dia pun mengantarnya pulang. Sesampainya di rumah, Yuri bercerita kepadanya kalau dia begitu merasa kesepian karena tidak ada dirinya di rumah. Di pagi itu terlihat Lilith sedang mencoba sebuah pakaian. Kemudian Lilith pun membersihkan jendela dengan uap jigongnya. Lilith pun menyadari kalau Yuri sedang memperhatikan dirinya. Lalu Lilith memutuskan untuk mengikuti Yuri kemanapun dia pergi. Sampai-sampai Yuri pun menyadari dan ngambek kepada Lilith yang selalu mengikuti dirinya. Saat sedang bebersih, Yuri mendatangi dirinya dan curcol kalau Lilith begitu mencurigakan. Akan tetapi, dia ingin selalu melihat terus dirinya. Saat sedang menjemur, Lilith pun mendatangi Yuri dengan memamerkan gunung kembar miliknya. Lilith juga menyadari semua perasaan yang terpendam. Sayangnya Yuri protes kepadanya. Lilith pun langsung masuk ke kamarnya dan asruk-asrukan. Setelah itu Lilith mengajaknya untuk bermain. Akhirnya mereka berdua pun bermain catur. Lalu saat duduk, Yuri curcol di masa lalunya kalau dia sangat senang ketika Babe dan mamahnya ada di rumah. Saat Yuri akan bermain dengan babehnya, mamahnya menjelaskan kalau babehnya begitu sibuk. Dia pun lalu diajak untuk membuat sebuah puding. Sementara mamahnya membuat puding, Yuri pun menemui babehnya dan mengajaknya untuk bermain catur. Setelah itu Yuri pun menggoda mamahnya kalau ratu lebih penting daripada rajanya. Setelah cerita masa lalu, Yuri mengajak Lilith untuk bermain catur hingga malam pun poek. Singkat waktu saat Yuri pulang sekolah, dia pun terlihat pundung dan membuat heran Lilith. Lilith pun lalu membuatkan puding untuknya. Akan tetapi, saat Lilith mencoba mengikutinya, Yuri pun tidak merespon sama sekali dan membuatnya heran. Akhirnya Yuri menemui Lilith. Dia bercerita kalau sekolahnya akan membuat acara hari kunjungan orang tua. Dia pun mengajak Lilith untuk datang ke sekolahnya. Kemudian Lilith pun mengobok-ngobok lemari untuk mencari skin terbaik bagi dirinya. Hari pun tiba. Terlihat Yuri merasa hariwang kalau Lilith tidak akan datang ke sekolahnya.
Tapi tanpa diduga, Lilith pun datang dengan menggunakan skin khusus. Dia rupanya meminjam skin itu dari Fujisaki. Singkat waktu pulang dari acara itu, Yuri pun mengatakan kalau dia sangat senang. Anyway, cukup segini pembahasan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.